Haleluya, haleluya. Salam jumpa kembali dalam program kita hari ini, Love God and Love You. Saudara-saudara, hari ini saya akan menyambung khotbah saya, Encounter with God yang kedua. Beberapa waktu yang lalu saya sudah berbicara mengenai Encounter with God yang pertama. Saya mau berkata demikian, setiap manusia memiliki kesempatan untuk menjadi sukses dalam setiap aspek kehidupannya. Firman Tuhan menjamin dan berkata, setiap pribadi yang sukses di dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan. Contoh, Abraham, dia adalah orang yang berhasil karena dia berjumpa dengan Tuhan. Ishak adalah orang yang berhasil karena perjumpaannya dengan Tuhan. Yakub, pribadi yang berhasil karena ada perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian saudara tahu bersama mengenai Yusuf, Tuhan berhasilkan dalam segala aspek kehidupan karena ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi saya berani berkata, pengalaman pribadi Anda dengan Tuhan akan menentukan keintiman Anda dengan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, saya akan memberikan contoh yang lebih konkret lagi. Bagaimana saudara akan menjadi orang yang sukses sesuai standar firman Tuhan. Yang pertama, janda yang berada di Nain. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ayat ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ini adalah waktu yang populer dalam pelayanan Yesus di Galilea, dalam ayatnya yang ke-11. Dan ini juga menerangkan bahwa Yesus sedang melakukan pelayanan keliling dari kota ke kota untuk memberitakan kabar baik atau kabar kerajaan Allah. Saudara-saudara, di dalam perjalanannya ini, dalam ayat 12, firman Tuhan berkata, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, dan ditekankan anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Saudara-saudara, Lukas memberitahu bahwa pemuda ini adalah putra tunggal seorang janda. Dan beberapa ahli menerjemahkan secara teks Yunani untuk menyiratkan bahwa dia atau ibu janda ini tidak memiliki keturunan lain selain anak muda yang telah meninggal. Nah, saudara-saudara, tentu saudara akan berpikir, memiliki putra tunggal dan meninggal, ini adalah suatu tragedi yang sangat menyakitkan dan sangat tidak enak secara manusia. Karena secara akal sehat, ibu janda ini kehilangan pengharapan karena anak satu-satunya. Dan kita lihat, firman Tuhan mencatat di dalam ayat yang ke-13. Ketika Tuhan melihat janda itu, apa yang terjadi? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, kepada siapa? Kepada janda yang ada di Nain. Jangan menangis. Dalam King James Version berkata, and when the Lord saw her, he had compassion. He had compassion on her and said unto her, weep not. Compassion dalam terjemahan aslinya memakai kata raham, yang berarti to love, mengasihi. Dan yang kedua, pity, kasihan. Dan yang ketiga adalah merciful, belas kasihan. Jadi Tuhan memiliki belas kasihan, be merciful untuk ibu janda ini. Bahkan memiliki pity, kasihan kepada ibu janda ini. Dengan kata lain, Tuhan memiliki hati yang mau mengasihi.
akan keberadaan ibu janda ini. Karena apa? Tuhan sangat mengerti dan sangat tahu keberadaan daripada ibu janda ini. Dia mengalami satu kesusahan, kesedihan karena kehilangan pengharapan. Nah, hari ini saya mau beritahu kepada saudara, ketika engkau kehilangan pengharapan, ketika engkau berada dalam situasi yang sangat-sangat tidak bersahabat, engkau putus harap, engkau tidak ada jalan keluar, sepertinya di depan Anda sudah tembok, di belakang juga tembok, kiri kanan tembok, tidak ada jalan keluar. Hari ini saya mau beritahu bahwa Allah be merciful, God be merciful to you. Artinya ada belas kasihan dari Allah kepada saudara di saat engkau membuka hati. Saudara-saudara, ayat ke-14 berkata di dalam pasal yang ke-7, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ini adalah perkataan iman yang disampaikan Yesus kepada orang yang sudah meninggal. Hai anak muda, bangkitlah. Ini adalah merupakan sesuatu pekerjaan yang supernatural. Hari ini mungkin engkau sudah mati di dalam berbagai macam masalah. Masalah menghimpitmu sehingga imanmu tidak bertumbuh. Imanmu mati. Imanmu sepertinya tidak ada pengharapan. Engkau sudah putus asa. Engkau sudah tidak memiliki iman lagi mungkin. Hari ini Tuhan berkata, hai ibu, hai bapak, hai anak muda, bangkitlah karena Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan akan menyatakan mujizat kepadamu. Buka hatimu, lihat bagaimana Allah akan berkarya. Bagaimana Tuhan akan menyatakan mujizat. Dengan iman, saya percaya dan saya terlalu yakin, waktu engkau buka hati kepada Tuhan, Dia akan menghampirimu dan Dia akan menjamah hidupmu, dan engkau akan mengalami breakthrough, engkau akan mengalami pemulihan, engkau akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Haleluya! Mujizat sedang berlaku, mujizat sedang terjadi dalam hidupmu. Percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong hidup saudara. Saudara-saudara, ibu janda yang tadinya mengalami kegalauan, hati yang sedih, kehilangan pengharapan. Kalau saya baca ayat yang ke-15, yang tadinya tidak ada pengharapan, yang tadinya berada dalam kesedihan, ayat yang ke-15 berkata, maka bangunlah orang muda itu atau anak itu, dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Artinya apa? Ibu janda tersebut yang tadinya bersedih hati karena anak satu-satunya yang merupakan impian untuk masa depan meninggal. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika ibu janda ini berjumpa dengan Tuhan, maka segala kesedihan, segala sesuatu yang menghimpit, segala sesuatu yang sepertinya tidak ada harapan, berubah menjadi mujizat. Perjumpaan dengan Tuhan akan mendatangkan mujizat dalam hidupmu. Waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, di saat itulah engkau akan melihat mujizat. Jangan terintimidasi dengan masalahmu. Oh, engkau berkata, oh pendeta, masalah saya terlalu besar, masalahnya saya sangat-sangat berat. Saya mau beritahu kepada saudara, jangan izinkan intimidasi menguasai pikiranmu, menguasai mindsetmu. Izinkanlah firman Tuhan menguasai mindset kita, maka kita akan melihat Tuhan. Waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, maka saya terlalu yakin engkau akan mengalami mujizat. Haleluya! Engkau adalah orang yang luar biasa karena engkau adalah orang yang selalu mau berjumpa dengan Tuhan. Sekali lagi, perjumpaan dengan Tuhan mendatangkan mujizat. Contoh yang kedua, selain ibu janda yang ada di Nain,
pengalaman seorang yang berada di kolam Bethesda. Dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama, kedua, ketiga, sampai ayat yang ke-12. Kalau saudara baca dalam ayat yang ketiga, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menanti-nantikan goncangan air kolam. Dan ayat keempat menjelaskan, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalam goncangan air itu, maka ia menjadi sembuh apapun penyakitnya. Tapi ada persoalan di dalam ayat yang kelima. Persoalannya apa, saudara? Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bayangkan, firman Tuhan mencatat setiap hari ada mujizat di kolam Bethesda. Tapi orang muda ini selama 38 tahun, bayangkan setiap hari selama 38 tahun, dia melihat banyak orang yang disembuhkan. Alkitab dengan jelas mencatat orang timpang, orang buta, bahkan orang lumpuh, bahkan segala orang yang mengalami sakit penyakit sembuh seketika ketika mereka masuk ke dalam kolam. Tapi orang muda ini, seorang yang sudah 38 tahun melihat mujizat, tapi dia tidak alami mujizat. Dia berada di dalam situasi yang penuh dengan mujizat, tapi dia tidak menerima mujizat. 38 tahun. Saudara sudah berapa lama menjadi anak Tuhan? Apakah engkau sudah 38 tahun menjadi seorang atau orang percaya? Atau berapa puluh tahun engkau percaya Tuhan? Tapi sampai hari ini engkau tidak pernah mengalami mujizat. Engkau jauh dari mujizat Tuhan. Engkau jauh dari kemurahan Tuhan. Engkau begitu jauh dari Tuhan. Hari ini adalah hari yang terbaik bagi engkau untuk berjumpa dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami mujizat, engkau akan mengalami pemulihan, engkau akan mengalami breakthrough di dalam nama Yesus. Waktu engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau akan melihat mujizat. Sebagaimana seorang yang 38 tahun melihat terjadi mujizat, tapi dia tidak mengalami mujizat. Engkau mungkin sudah bertahun-tahun ke gereja, tapi belum pernah melihat mujizat. Siapa yang salah? Apakah pendetamu yang salah? Atau pelayan-pelayanmu yang salah? Atau engkau berkata, oh istri saya yang salah, suami saya yang salah, atau anak-anak saya yang salah? Tidak ada yang salah. Yang salah adalah pribadi kita. Kita harus periksa diri ini, introspeksi diri ini. Apa yang salah sehingga saya tidak mengalami pertolongan Tuhan? Jawabannya, mungkin engkau belum berjumpa dengan sang pemberi mujizat itu. Hari ini adalah good opportunity for your life. If you encounter with God, you receive miracle. You receive breakthrough in your life. Kamu akan berjumpa dengan Tuhan dan kamu akan menerima mujizat. Bahkan kehidupanmu akan dipulihkan. Yang terjadi dalam pasal ini, dalam Yohanes pasal yang kelima, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Telah lama dalam keadaan seperti ini. Lumpuh. Mungkin engkau berada dalam kelumpuhan rohani. Sudah begitu lama. Tidak ada pertumbuhan rohani. Tapi hari ini adalah good news bagi engkau. Yesus datang dan menghampiri engkau. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan seperti itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Hari ini Tuhan berfirman, maukah engkau melihat mujizat? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau disembuhkan oleh Tuhan? Ayat yang ke-7 adalah merupakan jawaban iman. Firman Tuhan berkata, jawab orang sakit itu kepada Tuhan. Tidak ada orang yang akan menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini yang saya katakan perkataan iman. Perkataan iman, bangkit, bangunlah, angkatlah tilammu
dan berjalan. Artinya apa? Engkau keluar dari comfort zone-mu. Bangun dari comfort zone-mu. Begitu lama engkau berada di dalam comfort zone kehidupan. Saat ini firman Tuhan berkata, rise up, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Artinya tinggalkan segala kebiasaan hidup kita. Tinggalkan segala kebiasaan liturgi ibadahmu. Tinggalkan mindset kita yang lama. Dan engkau akan mengalami mujizat. Engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Saya yakin engkau adalah orang-orang yang memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Sebagai kesimpulan, orang yang ingin berjumpa dengan Tuhan adalah orang yang meninggalkan kehidupan yang lama. Conclusion, di saat engkau mengalami keputusasaan, di saat engkau mengalami masalah yang berat, hanya satu jalan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena Yeremia pasal 29 ayat 13 berkata, apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Saudara-saudara, kalau engkau punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, Tuhan kita, God is real. Dia nyata. Dan my God tidak terbatas. No limit. Ketika segala sesuatu yang buruk menimpa hidupmu, alami perjumpaan dengan Tuhan. Maka mujizat dan pertolongan Tuhan yang ajaib menjadi bagian hidup Anda. Haleluya. Saya percaya saudara mengalami breakthrough hari ini dan saudara ditolong oleh Tuhan. Saya berdoa buat saudara sebelum saya akhiri khotbah saya ini. Tuhan, lihatlah umat-umat-Mu. Lihatlah mereka yang ingin mengalami pertolongan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Izinkan mereka berjumpa dengan Tuhan. Izinkan mereka melihat mujizat Tuhan. Dan hari ini ada pembebasan bagi umat Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Di dalam nama Yesus mereka dipulihkan. Dan di dalam nama Yesus ada jalan keluar bagi setiap orang yang terbuka hatinya untuk berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, Immanuel, Allah senantiasa bersama dengan kami. Immanuel, God with us. Oleh karena itu, dengan iman, kami hanya berkata, Tuhan baik, Tuhan penolong, God is good all the time. Haleluya, haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali dalam program kita yang berikut. Love God and love you. Jangan lupa di subscribe. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan.